Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudaraku, kalau saudara rindu setiap malam saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan postingan video renungan baru, sehingga setiap malam saudara akan dibaharui oleh firman Tuhan. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah sepanjang hari kita telah diberkati oleh Tuhan, maka malam hari ini kita kembali akan disegarkan oleh firman Tuhan. Saudara juga akan didoakan saudara, sehingga pada malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana cara mengikut Yesus dengan benar. Saudara, untuk melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini ada cara dan aturannya, apalagi untuk melakukan sesuatu yang penting. Semakin penting sesuatu maka semakin jelas aturannya, semakin berat aturan yang harus diikuti juga, semakin ketat aturan yang harus ditaati juga dalam melakukannya. Saudara, segala sesuatu yang penting di dunia ini itu hanya bersifat sementara. Itu artinya saudara bahwa kalau ada sesuatu yang sifatnya kekal, maka yang bersifat kekal itu jauh lebih penting dari segala sesuatu yang bersifat sementara. Mengikut Yesus itu adalah sesuatu yang bersifat kekal, artinya berdampak kepada kekekalan. Kalau untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini, untuk hal-hal penting di dunia ini saja, ada aturan yang jelas yang harus dilakukan dan ditaati. Padahal itu hanya untuk kehidupan sementara di dunia ini. Sepenting apapun itu, seharusnya saudara, mengikut Yesus yang berhubungan dengan kekekalan itu jauh lebih serius. Kita mengikuti aturan sebagaimana seharusnya kita mengikut Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah mengikut Yesus dengan aturan yang benar? Sebagaimana seharusnya. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Dengan harapan setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara akan menjadi pengikut Kristus yang benar dalam perjalanan hidup saudara. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari kitab Lukas pasal yang ke-9 mulai ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia
tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara malam hari ini adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus ada peristiwa di mana Yesus mau mengajarkan bagaimana seharusnya mengikut Dia dengan cara yang benar. Dan kemudian untuk mengajarkan hal itu, Dia kemudian berkata kepada seseorang supaya mengikut Dia. Dan untuk mengajarkan hal yang lain, ketika ada orang lain memutuskan untuk mengikut Dia, Dia juga ajarkan sesuatu. Dan sampai ada 3 kali, saudara, 3 hal yang Yesus mau ajarkan dalam mengikut Dia di dalam perikop ini. Saya rindu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, bagaimana seharusnya kita mengikut Tuhan. Saat ini mungkin saudara berkata, "Saya sudah menjadi orang Kristen," yang artinya bahwa saudara menjadi pengikut Kristus. Ya, dengan saudara menjadi orang Kristen berarti saudara menyatakan diri bahwa saudara adalah pengikut Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mengikut Yesus dengan benar? Apakah saya dan saudara sudah mengiring Yesus dengan benar dalam perjalanan hidup kita? Seringkali, saudara, dalam orang-orang datang mengikut Yesus, mereka punya agenda-agenda tertentu. Mereka punya tujuan tertentu. Ada orang yang mengikut Tuhan hanya ingin mengalami jawaban doa. Ada orang yang mengikut Tuhan hanya ingin melihat mujizat, hanya ingin mengalami kesembuhan, hanya ingin mengalami berkat-berkat dan kelimpahan, dan sebagainya dan sebagainya. Pada dasarnya semua orang yang mengikut Tuhan akan mengalami hal-hal itu, akan mengalami mujizat Tuhan, karena Allah yang kita ikut adalah Allah yang melakukan mujizat. Ketika kita mengikut Tuhan, kita juga akan mengalami berkat-berkat karena Dia sumber berkat. Kita juga akan mengalami jawaban doa karena Dia Bapa yang mendengar dan menjawab doa kita. Tetapi saudara, kalau tujuan kita mengikut Dia adalah untuk mengalami hal-hal itu, maka sebenarnya kita salah dalam mengikut Tuhan. Ada orang mungkin berkata, "Ya, tetapi si anu dia mengalami berkat Tuhan, dia mencari berkat dan dia mengalaminya." Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa mengalami kelimpahan. Masalahnya bukan apakah dia mengalami berkat, apakah dia mengalami jawaban doa dan sebagainya. Sumber dari semuanya itu yaitu Tuhan. Apakah kita sudah, kalau kita sudah mengikut Tuhan dengan cara yang benar, saudara, maka mujizat, jawaban doa, berkat-berkat itu adalah bonus yang tentu saja Tuhan akan anugerahkan kepada kita. Itu artinya yang paling penting bukan apakah kita mengalami berkat,
Apakah kita mengalami mujizat? Apakah kita mengalami jawaban doa? Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita mengikut Tuhan dengan cara yang benar? Sekali lagi melalui perikop ini, saudara, saya ingin kita belajar bagaimana cara mengikut Tuhan dengan benar. Ada 3 hal yang akan kita belajar. Yang pertama, saudara, waktu itu dicatat di ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi pada waktu itu ada satu orang murid mau menyatakan komitmennya kepada Yesus, dan dia berkata, "Tuhan, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu kemudian ketika ada orang yang mau berkomitmen seperti itu, Yesus menegaskan satu hal kepada dia, dan didengar oleh murid-murid yang lain juga. Ayat 58 dicatat di sana, saudara, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai anak manusia yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya di sini adalah dirinya sendiri. Dan kemudian dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi aku yang hendak kau ikut, begitu kira-kira. Aku yang hendak engkau ikut tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Apa yang Yesus mau tegaskan kepada murid yang mau berkomitmen mengikut dia melalui kalimat itu, saudara? Yesus mau menegaskan bahwa orang yang mengikut dia harus siap dalam segala situasi. Karena Yesus sendiri berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam melayani, dalam memberitakan kebenaran, dalam memberitakan firman. Dan dia mau menegaskan kepada murid yang mengikut dia bahwa kalau memang orang tersebut ingin mengikut dia, berkomitmen mengikut dia, maka Yesus mau menegaskan bahwa dia harus siap mengikut Yesus dalam segala kondisi dan keadaan. Bahkan ketika tidak ada tempat untuk tinggal, untuk berteduh dalam tugas pelayanan yang dikerjakan. Saudara, jadi hal pertama yang mau ditegaskan oleh Yesus adalah bahwa cara mengikut dia, orang yang mengikut dia harus siap mengikut dia dalam segala situasi, bahkan saat sulit sekalipun. Artinya bukan hanya waktu dijawab doa, maka kita semangat ikut Tuhan. Bukan hanya ketika kita mengalami mujizat dan kita semangat mengikut Tuhan. Bukan juga saat kita mengalami berkat-berkat sehingga kita semangat mengikut Tuhan. Tetapi Yesus mau menegaskan saat segala sesuatunya sulit, saat keadaan tidak mendukung, dia menegaskan saat anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya, maka engkau harus siap tetap mengikut. Saat sulit, keadaan sulit, maka orang yang merupakan pengikutnya yang sejati harus siap tetap mengikut dia dalam segala situasi apapun. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara hari ini dalam pengiringan kita akan Tuhan? Sudahkah kita mengikut dia dengan benar, saudara? Seringkali jika tujuan seseorang salah mengikut dia, jika tujuan saudara salah mengikut Tuhan, maka saudara tidak akan bertahan dalam situasi-situasi sulit. Itu sebabnya, saudara, sebenarnya di dalam kebenaran firman Tuhan yang diajarkan, seharusnya kebenaran firman Tuhan itu diajarkan secara seimbang. Di dalam Alkitab, begitu banyak ayat-ayat yang mengajarkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita akan mengalami berkat Tuhan, kita akan mengalami mujizat, kita akan mengalami jawaban doa. Itu hal-hal yang diajarkan di dalam Alkitab. Tetapi di sisi lain, umat-umat Tuhan juga harus sadar, umat-umat Tuhan juga harus paham
bahwa sebagai pengikut Kristus, di mana Dia juga telah menderita bagi kita, maka kita pun harus tetap siap mengikut Dia dalam segala situasi. Saat sulit, saat situasi berat, saat situasi mengecewakan, saat apa yang kita inginkan tidak terjadi, saat berkat yang kita minta belum diberi, saat mujizat yang kita minta belum dianugerahkan, kita akan tetap siap mengikut Dia. Artinya saudara, keseimbangan kebenaran yang harus diajarkan dan dipahami oleh setiap umat-umat Tuhan adalah bahwa di satu sisi sebagai pengikut Tuhan kita akan diberkati, mengalami mujizat dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, sebagai pengikut Tuhan, kita juga harus siap menderita karena Yesus pun sudah menderita. Artinya apapun keadaannya kita harus siap mengikut Tuhan. Nah, di sanalah ketika ada orang yang mengikut Tuhan hanya karena bicara mujizat, hanya karena mujizat yang telah dialami dan mujizat yang sedang dikejar, maka orang tersebut tidak akan bertahan, saudara, jika dia hanya mengikut Tuhan karena mujizat. Sekali lagi, itu artinya yang pertama, saudara, cara mengikut Tuhan dengan benar adalah tetap mengikut Dia dalam segala situasi. Situasi senang, situasi sulit, situasi senang, situasi berat, dalam suka duka, saat kekurangan, saat kelimpahan, saat sakit, saat sembuh, sehat dan mengalami mujizat, saat doa dijawab, saat doa tidak dijawab. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tetap siap mengikut Tuhan. Begitulah seharusnya mengikut Tuhan dengan benar, saudara. Saya melihat ada orang-orang yang memahami hal itu, saudara. Dia begitu konsisten dan bertumbuh dan sangat dewasa dalam mengikut Tuhan. Saat dia mengalami berkat, dia semakin mencintai Tuhan. Saat dia tidak mengalami berkat, tidak mengalami mujizat, dia juga tetap semangat mengikut Tuhan. Ada seorang ibu yang diberkati oleh Tuhan, dan atas berkat yang dia terima, akhirnya dia bersyukur, dia melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tetapi kemudian satu waktu kemudian, akhirnya dia divonis menderita kanker. Akhirnya dia divonis bahwa ada kanker di dalam tubuhnya. Tapi tahukah saudara, yang membuat saya kagum adalah ketika dia menderita kanker, dia malah memperpadat jadwalnya melayani Tuhan. Karena dia berkata, mungkin waktuku hanya sedikit lagi. Tetapi sudah sekian lama, berkali-kali vonis sudah dinyatakan kepada dia bahwa umurnya tidak lama lagi. Tapi setelah sekian lama, hari ini dia masih ada dan tetap sibuk melayani, saudara. Artinya dalam situasi diberkati, dia ikut Tuhan dengan benar. Dalam situasi sulit, mengidap kanker, penyakit yang parah, dia tetap ikut Tuhan dengan benar. Satu kali, ada seorang ibu di desa tempat pelayanan saya. Ibu ini bukan jemaat di gereja yang saya layani, tapi dia mengenal saya, sehingga setiap kali dia punya pergumulan, dia panggil saya berdoa. Ibu ini mengidap penyakit kanker serviks, saudara, dan sudah stadium 4, sudah sangat parah. Saking parahnya, saudara, dia tidak bisa duduk tegak karena begitu sakit. Dia juga tidak bisa tidur terlentang karena begitu sakit juga. Rumah sakit sudah menolak dia dan menyuruh keluarga bawa dia pulang. Dia hanya duduk sambil setengah duduk dan setengah tidur, saudara, sehingga dia seringkali menyuruh anaknya untuk memangku dia. Saudara, bagi saya ibu ini adalah pahlawan iman, dan jujur saya pribadi sangat dikuatkan melalui kisah hidupnya. Saat dia menghadapi kondisi yang sangat kritis, saudara, saya melihat ibu ini dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia begitu kuat.
Seringkali malam-malam karena begitu sakitnya dia rasa, dia panggil saya, dia telepon saya untuk datang ke rumah. Dan saya datang ke rumah bersama istri saya. Kami berdoa kepada ibu ini. Saudara, nafas ibu ini hanya satu-satu. Dia tidak bisa duduk dan tidak bisa tidur terlentang. Dia harus setengah duduk, setengah miring, setengah tidur, sehingga agak miring dia, saudara. Tetapi dalam kondisi seperti itu, kata-kata yang selalu ku dengar berkali-kali aku dipanggil berdoa selama 8 bulan. Ibu ini mengalami keadaan yang sangat kritis. Berkali-kali saya bolak-balik ke rumah karena dipanggil untuk berdoa. Berkali-kali juga selalu saya dengar ibu ini berkata, "Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan." Saudara, seberapa banyak orang yang mengalami berkat berlimpah tapi tidak sempat mengatakan haleluya, Engkau baik Tuhan. Tetapi ibu ini dalam keadaan yang sangat kritis. Selalu saja hari-harinya dipenuhi dengan perkataan-perkataan syukur dan berkata Tuhan baik. Bahkan saat dia menjelang matinya, saudara, saya juga dipanggil berdoa ke rumah. Dan waktu itu dia berdoa terus dan berdoa terus. Dan ketika saya balik ke rumah saya, beberapa jam kemudian dilaporkan kepada saya bahwa dia meninggal. Dan keluarganya berkata dia meninggal saat dia berdoa dengan tangan terlipat, sehingga waktu dia meninggal tangan itu tidak perlu dilipatkan lagi karena dia meninggal saat berdoa. Dengar saudara, ibu ini adalah orang atau murid Kristus, pengikut Kristus yang mengikut Kristus dengan cara yang benar. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan berat, dia tetap ikut Tuhan dengan cara yang benar. Sekalipun begitu beratnya kondisi yang dialami, dia tetap ikut Tuhan dengan cara yang benar. Apapun keadaannya, dia tetap ikut Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Cara ikut Tuhan dengan benar adalah siap mengikut Dia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Lalu kemudian di ayat 59 dicatat di sana, lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Peristiwa kedua dalam perikop ini, saudara, Yesus berkata kepada seseorang, dia berkata, "Ikutlah aku." Tapi kemudian orang itu berkata, "Izinkanlah aku terlebih dahulu pergi menguburkan Bapakku." Tentu saja pada waktu itu bapaknya tidak sedang meninggal, saudara. Karena kalau bapaknya meninggal, dia tidak akan ikut Yesus pada waktu itu. Tapi maksudnya adalah, izinkan aku pulang dulu. Dan kemudian dia tunggu bapaknya meninggal. Dan kemudian nanti dia kuburkan, dan setelah itu baru dia ikut Yesus. Berapa lama itu? Tidak ada yang tahu. Artinya apa, saudara? Yang dimaksudkan di sini bahwa orang itu sedang mencoba mengulur waktu untuk berkomitmen mengikut Yesus. Tetapi lihat jawaban Yesus ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ketika orang itu mencoba untuk mengulur-ulur waktu untuk ikut Yesus dengan komitmen, untuk ikut Yesus melakukan tugas pelayanan, Yesus menegaskan bahwa engkau pergilah sekarang, beritakan kerajaan Allah. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya Yesus mau menegaskan, jangan menunda-nunda. Segeralah lakukan sekarang, segeralah bertindak sekarang. Jangan menunda waktu untuk berkomitmen mengikut Yesus. Jadi yang kedua, saudara, cara mengikut Yesus dengan benar, tidak menunda untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan.
Selagi masih ada waktu, kita gunakan waktu untuk melayani Tuhan. Kita gunakan waktu untuk mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Di mana di sini yang ditegaskan kepada orang itu, beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Sekarang kerjakan. Jangan menunda waktu, jangan mengulurkan waktu. Artinya apa, saudara? Yang kedua, orang yang mau mengikut Tuhan dengan benar, dia harus segera melakukan yang terbaik, segera memutuskan untuk mengerjakan yang terbaik kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang ikut Tuhan, dan sebenarnya dia sudah mengalami panggilan untuk mengerjakan satu pelayanan. Allah rindu dia mengerjakan satu pelayanan, tapi dia mengulur-ulur waktu. Dalam mengikut Tuhan, saudara, kita harus menggunakan waktu yang terbaik untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, satu kali ada seorang anak muda. Selagi dia masih muda, dia begitu energik. Satu kali pendeta yang adalah gembalanya berkata kepada dia, "Anak muda, aku mau kasih tanggung jawab pelayanan kepada kamu dalam hal ini. Mari layani Tuhan di masa mudamu dengan giat melakukan yang terbaik. Gunakan masa mudamu untuk melayani Tuhan." Tapi kemudian orang muda ini berkata, "Ya pendeta, saya akan lakukan, tapi tunggu dulu, nanti dulu." Dan pendeta tidak bisa berkata apa-apa ketika anak muda ini menunda untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga satu saat, saudara, akhirnya anak muda ini sakit, dan ketika dibawa ke dokter, dia mengidap kanker, dan kanker ganas, sehingga waktunya sudah singkat. Dan kemudian pendeta ini datang untuk menjenguk anak muda ini. Dia berdoa bagi anak muda ini, dia hiburkan anak muda ini. Setelah selesai berdoa, saudara, anak muda ini kemudian berkata kepada hamba Tuhan ini, "Pak Pendeta, kalau nanti saya sembuh, saya akan melayani Tuhan dengan giat." Ketika berkata demikian, hamba Tuhan ini kemudian menyerahkan satu bunga kepada anak muda ini, di mana bunga itu agak sedikit layu. Dan kemudian anak muda ini berkata, "Kenapa bunga ini layu?" Hamba Tuhan ini, pendeta ini kemudian menjelaskan satu kebenaran. "Anak muda, waktu dulu kamu masih energik, kamu dipanggil untuk melayani Tuhan, tapi kamu menunda. Dan sekarang setelah kamu terbaring, tidak bisa berbuat apa-apa, kamu berkata bahwa kamu mau melayani Tuhan dengan giat." Saudara, seringkali dalam kehidupan kita juga demikian. Sering kita berkata, "Nanti aku akan giat melayani Tuhan, nanti aku akan setia beribadah, nanti aku akan korbankan hartaku untuk pekerjaan Tuhan, nanti aku akan begini, begitu, dan begini dan begitu." Padahal sekaranglah waktu yang terbaik, sekaranglah hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Tetapi seringkali manusia menunda-nunda untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga seringkali akhirnya terlambat seperti anak muda tadi. Saudara, hal kedua yang diajarkan Yesus kepada murid yang berkata bahwa izinkan terlebih dahulu aku menguburkan Bapakku, ketika Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kemudian Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Sekarang selagi masih ada waktu, gunakan waktu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudara, dalam saudara mengikut Tuhan, cara mengikut Tuhan dengan benar adalah selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, gunakan kesempatan itu untuk mengerjakan yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik. Jangan menunda dalam mengikut Tuhan untuk mengerjakan yang terbaik. Kemudian yang terakhir, saudara, ayat 61. "Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ada orang lain yang berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan,
Tetapi izinkan aku pamitan dulu. Padahal waktu itu dia sudah mengikut Tuhan. Tapi dia belum mau berkomitmen full. Dia mau undur terlebih dahulu, dan kemudian dia alaskan dengan mau berpamitan. Tetapi Yesus menjawab di ayat 62, saudara. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa, saudara? Yesus mau menegaskan bahwa cara mengikut Tuhan dengan benar, kalau sudah mengikut Tuhan, jangan pernah undur apapun yang terjadi. Jangan pernah undur, tetap maju, tetap melangkah apapun yang terjadi. Saudara, seberapa banyak orang dalam mengikut Tuhan seringkali maju mundur dan tidak pernah mengalami kemajuan selangkah lebih maju di dalam Tuhan, karena pekerjaannya hanya maju mundur dan maju mundur. Bagaimana dengan saudara? Apakah kerohanian saudara mengalami kemajuan terus selama ini, ataukah saudara juga seringkali mengalami maju mundur di dalam Tuhan? Dengar, Tuhan berkata bahwa orang yang mengikut Dia sama seperti orang yang membajak, yang tidak mungkin menoleh ke belakang lagi. Kalau dia menoleh ke belakang, maka semua akan hancur berantakan. Dia harus terus maju, dia harus tetap melangkah dengan mata fokus ke depan, dan dia terus maju, maka semuanya akan berhasil dengan baik. Demikian juga dalam kita mengikut Tuhan, saudara. Jangan pernah undur lagi, tetap maju, tetap melangkah. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah belajar dari firman Tuhan ini 3 cara yang benar dalam mengikut Yesus. Yang pertama, dalam kita mengikut Tuhan, kita harus mengikut Tuhan dengan komitmen yang besar, saudara. Di mana apapun kondisinya, apapun keadaannya, baik itu sulit, baik itu menderita, kita harus siap mengikut Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kita tidak boleh menunda untuk melakukan yang terbaik, melayani Tuhan dengan cara yang terbaik, mengiring Tuhan dengan cara yang terbaik. Lakukan segera, karena kita tidak tahu sampai kapan waktu yang kita punya. Dan yang terakhir, saudara, orang yang mengikut Tuhan tidak boleh undur lagi, harus tetap melangkah apapun keadaannya, tetap maju melangkah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari ikut Tuhan dengan cara yang benar dan terapkan firman Tuhan, alami janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu bersama, ya Tuhan, bahwa cara kami mengikut Engkau dengan benar, bahwa kami harus siap mengikut Engkau apapun kondisi dan keadaannya. Kami harus siap melakukan yang terbaik, melayani Engkau dengan cara yang terbaik saat kami masih punya waktu. Dan dalam kami mengikut Engkau, ya Tuhan, kami harus tetap melangkah maju, tidak pernah undur lagi. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman malam hari ini, supaya setiap anak-anak-Mu berkomitmen untuk mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya malam hari ini kita akan berdoa bersama. Kita akan datang kepada Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam segala permohonan doa saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan saudara. Dia Allah yang peduli. Dia tahu segala pergumulan saudara. Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia mengasihi saudara dan rindu menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Kasih-Nya nyata dalam hidup saudara. Dia mengasihi saudara, itu sebabnya saat ini datanglah kepada Dia dengan penuh penyerahan, dengan permohonan. Percaya saudara, Tuhan mengasihi saudara dan Dia sanggup menolong saudara dalam segala pergumulan saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari saudara, terlebih dahulu saudara naikkan permohonan saudara.
Segala sesuatu, segala beban, penyakit, persoalan, mari mulai utarakan di hadapan Tuhan. Dia siap mendengar saudara dan menjawab saudara. Mari naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menaikkan permohonan-permohonan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau yang mengerti segala pergumulan mereka Tuhan. Dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dengarkan permohonan-permohonan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang mengasihi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau sanggup campur tangan. Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terus berseru kepada Tuhan saudara dengan segenap hatimu. Allah peduli bagimu, Allah mengasihi engkau, Allah sanggup menolong engkau. Siapapun saudara, Tuhan mengasihimu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah setiap anak-anak-Mu saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau Allah yang mempedulikan kami. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman-Nya, Dia menyembuhkan yang sakit. Orang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Maka saat ini siapapun saudara, Allah juga rindu menyatakan mujizat-Nya untuk menyembuhkan saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya Yesus Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Dia peduli dan Dia mau menyembuhkan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya mau menopang saudara di dalam doa. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan tangisan. Rindukan Dia menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu. Engkau memandang setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, saat ini mereka menumpangkan tangan atas penyakit mereka. Hamba-Mu pun mengarahkan tangan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu terulur menjamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu. Hamba berdoa saat ini, turunlah kiranya kuasa Allah menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka. Kami tolak segala penyakit di dalam nama Yesus. Apapun bentuk penyakit mereka kami tolak dalam nama Yesus. Kalau ada campur tangan kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Bapa yang baik, Engkau rela mati di kayu salib. Engkau rela menderita di kayu salib untuk menanggung segala penyakit anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya setiap penyakit Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya jika ada anak-anak-Mu saat ini Tuhan yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, kami berdoa, kami percaya
Engkau perbaiki sel-sel tubuh anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau cabut segala sel-sel kanker yang sedang berkembang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengidap penyakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Sembuhkan anak-anak-Mu. Angkat segala penyakit kanker dari dalam tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengidap penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam penyakit asam lambung Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah pencernaan mereka dalam nama Yesus. Normalkan pencernaan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit jantung, Bapa di sorga, Kau jamah organ jantungnya Bapa. Sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan yang sedang sakit jantung dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit ginjal, dalam nama Yesus sembuhkan juga anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit ginjal dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya saudara bahwa saat ini kuasa Tuhan sedang bekerja menyembuhkan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Imani dan percaya bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Mujizat Tuhan sedang terjadi dalam hidup saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara mengalami kuasa Tuhan, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan menjamah tubuh saudara, saudara merasakan dan mengalami kesembuhan, saksikan itu kepada orang lain saudara, supaya orang-orang lain juga melihat bahwa dahsyat Allah yang kita sembah. Saksikan dan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan atas lawatan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Kami percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang berbeban berat oleh karena masalah, persoalan kehidupan, apapun yang menjadi masalah persoalan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup mengangkat segala beban, masalah dan persoalan hidup saudara. Mari datang kepada Dia. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang hidup mereka sedang ditindih oleh masalah dan persoalan hidup. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan menolong. Engkau Allah yang mengerti lebih daripada kami mengerti. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi segala masalah dan persoalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Jika ada mereka yang saat ini mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan, Engkau Allah yang menolong keluarga mereka. Dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam masalah keluarga mereka. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus,
jamah anak-anak-Mu, pulihkan keluarga anak-anak-Mu, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua dan anak, biarkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai dan sejahtera ya Tuhan. Berkati keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami masalah ekonomi ya Tuhan, di dalam kondisi pandemi seperti ini, begitu banyak orang-orang yang terdampak dalam bidang ekonomi mereka. Dan mungkin saat ini ada anak-anak-Mu juga yang sedang kesulitan ekonomi. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, bukakan pintu-pintu berkat bagi anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka melakukan hal-hal yang akan membuka pintu bagi berkat-berkat-Mu tercurah bagi mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kalau mungkin mereka ya Tuhan punya bisnis, punya usaha, dan usaha bisnis mereka sedang bermasalah saat ini, dalam nama Yesus Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam bisnis dan usaha mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar ya Tuhan, pulihkan bisnis mereka, pulihkan usaha mereka di dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar sehingga bisnis dan usaha mereka bisa dipulihkan, bisa semakin maju, bisa semakin berkembang, sehingga mereka bisa memberkati banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, apapun yang menjadi masalah anak-anak-Mu, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan, dan Engkau Allah yang sanggup. Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, angkat segala beban persoalan mereka. Dalam nama Yesus angkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami duka. Hati mereka terluka. Apapun yang menyebabkan mereka berduka Tuhan, Engkau Allah yang menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong mereka saat mereka berduka. Engkau yang menjadi sahabat bagi anak-anak-Mu, Engkau yang menjadi penolong bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati yang berduka, Tuhan hiburkan hati yang berduka, Tuhan pulihkan hati anak-anak-Mu yang sedang berduka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Nyatakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu, pulihkan hati yang berduka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kalau mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kelemahan, apapun yang menjadi penyebab kelemahan mereka, apakah itu masalah, apakah itu penyakit, apakah itu persoalan, Tuhan, Engkau kiranya menguatkan anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu Bapa, kuatkan mereka dalam segala kelemahan mereka. Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang sanggup menguatkan anak-anak-Mu yang lemah. Engkau Allah yang berkuasa menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuatkan hati yang lemah, pulihkan, teguhkan, kuatkan hati anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang saat ini rindu pekerjaan. Tuhan tolong. Mungkin kondisi yang ada saat ini membuat anak-anak-Mu ter-PHK. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu.
Engkau yang menolong mereka sehingga mereka punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan kerja. Tuhan campur tangan. Kalau Engkau yang menolong, kalau Engkau yang melakukan mujizat, maka pintu akan terbuka, berkat akan tercurah bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu. Tuhan lakukan mujizat bagi anak-anak-Mu. Engkau dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudaraku, kalau saat ini ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan saudara yang belum disebutkan, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu atas segala pergumulan, masalah, persoalan, kerinduan yang sedang mereka naikkan, yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi. Dan Engkau Allah yang sanggup memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan saat kita berdoa bersama, baik di dalam video ini maupun di video-video sebelumnya, saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami campur tangan Tuhan, saudara mengalami berkat Tuhan, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diteguhkan melalui kesaksian saudara. Dalam nama Yesus Tuhan kiranya yang terus memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita gunakan kesempatan ini berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan kita. Kita doakan semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami berdoa khusus bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami rindu pemulihan Tuhan terjadi di bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah dan pulihkan bangsa kami, bawa bangsa kami menjadi lebih baik. Biarlah bangsa kami semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin bertumbuh dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami rindu ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini, menjadi bangsa yang maju lebih daripada semua bangsa yang lain. Kami percaya oleh pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Itu sebabnya pulihkan bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, sehingga keadaan ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh ya Tuhan. Tolong bangsa kami Bapa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biar dalam kondisi seperti ini pun Tuhan tetap tolong bangsa kami ya Tuhan. Ekonomi bangsa kami tetap bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Kalau seringkali ada pihak-pihak yang berusaha untuk merongrong keamanan bangsa kami, kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong ya Bapa, Engkau yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin keamanan bangsa kami tercinta, sehingga kami umat-umat-Mu dapat hidup dengan tentram dan damai di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa buat keadaan politik di bangsa kami. Bapa yang baik, ke depan biarlah bangsa kami semakin dewasa, masyarakat di bangsa kami semakin dewasa ya Tuhan. Dalam berpolitik semakin dewasa, sehingga hubungan kami, ketentraman kami, kedamaian kami tidak terusik oleh karena keadaan politik di bangsa ini. Dalam nama Yesus, jamah keadaan politik bangsa kami, biar semuanya semakin tentram dan semakin damai. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami.
Firman-Mu yang berkata, berdoalah buat kesejahteraan kota tempat di mana Engkau aku buang. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Engkau yang mengerjakan kesejahteraan, kedamaian terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, damailah bangsa kami, tentramlah bangsa kami, sentosalah Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami tercinta ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Seringkali begitu banyak usaha-usaha untuk menjatuhkan presiden kami. Tapi kami berdoa, Tuhan yang menolong Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan yang menjagai dia, Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang memberkati dia dalam memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan yang menolong Bapak Jokowi dalam memimpin bangsa ini supaya bangsa ini semakin baik dan semakin baik. Berkati ya Tuhan kesehatannya, berikan hikmat bagi dia. Tuhan tolong jagai, lindungi dia, keluarganya Tuhan tolong jagai, berkati. Bahkan kami berdoa Bapak Wakil Presiden Tuhan juga memberkati dalam menolong Bapak Jokowi membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat para menteri, biar semuanya Tuhan memberkati, Tuhan pakai semuanya membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Tuhan tolong para menteri ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi wakil-wakil rakyat, biar mereka ada di gedung DPR sana untuk membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri mereka sendiri ya Tuhan. Tuhan tolong wakil-wakil rakyat supaya mereka berjuang untuk kemajuan Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa buat semua para pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini, pemimpin daerah, pemimpin wilayah, sampai di dalam pemimpin jajaran terendah, dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan yang bertanggung jawab memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, Tuhan campur tangan. Pemimpin provinsi, Tuhan campur tangan menolong mereka membawa provinsi yang mereka pimpin menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Para pemimpin kecamatan, para pemimpin desa, semuanya Tuhan tolong mereka untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat masa depan bangsa kami, supaya ke depan semuanya menjadi lebih baik. Kesatuan bangsa kami semuanya menjadi lebih baik. Pemulihan bangsa kami menjadi lebih baik ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa khususnya buat keselamatan bangsa ini, jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Firman-Mu menegaskan bahwa hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus jalan keselamatan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa buat setiap jiwa di bangsa ini, selamatkan ya Tuhan. Perkenalkan diri-Mu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Mereka binasa tanpa keselamatan daripada-Mu. Mereka binasa tanpa terang daripada-Mu, karena hanya Engkau jalan keselamatan. Itu sebabnya tolong mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu di bangsa ini. Pakai gereja-Mu di bangsa ini dalam organisasi apapun yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong dan pakai semuanya menjadi alat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi datang kepada Tuhan. Pakai semua organisasi gereja untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah hamba-hamba-Mu, pakai hamba-hamba-Mu, urapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Pakai mereka untuk memimpin gereja-Mu, pakai mereka untuk menginjil, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya Bapa. Saat ini kami juga teringat akan keluarga-keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami,
Semua keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, jagai, lindungi, sertai, berkati mereka, dan selamatkan semua keluarga kami. Dan khususnya kami berdoa buat keluarga inti kami, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya, takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Kami telah menaikkan doa dan seruan kami bersama. Dan kami sungguh-sungguh percaya saat ini Tuhan mendengar doa kami. Dengan iman kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya jawaban-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami sungguh-sungguh percaya Yesus menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, saudara, mari imani setiap doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan. Imani bahwa Allah sanggup menjawab doa kita, dan Allah pasti menjawab doa-doa seruan kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan telah menjawab saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pembela kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, tentunya malam hari ini Tuhan telah memberkati setiap saudara melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa di dalam video ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.